dibilang sederhana ya sederhana, tapi menurut saya ya perjuangan juga ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Artinya saya memilih untuk jadi suster yang udah abadi lah, kata Pastor tadi kan. Ikannya itu ada di tahun pertama, kedua, jadi saya udah masuk tahun ke-7 baru disetujui oleh pemimpin kami bahwa kamu layak untuk kekal gitu. Di situ selama jadi junior itu saya dengan teman-teman saudari-saudari saya itu dinilai misalnya layak enggak untuk dia kekal gitu. Ya, sebelum kami Kolkata kemarin itu disiapkan di Karangkali, di Salatiga, di Jawa Timur, Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah 3 bulan. 3 bulan, jadi kami persiapkan di sana. Kami bertemu dengan kongregasi lain, ada 13 kongregasi. Jadi di situ kami dibina oleh para bunder FUC untuk mengenal diri, bagaimana nanti kalau udah kekal itu seperti apa gitu, supaya matang gitu. Tapi saya masih butuh doa dari teman-teman saya, dari bapak ibu, dari keluarga, dari orang-orang di kampung Minso inilah. Jadi saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya masih butuh doa dari pastor, pokoknya dari semua yang ada di sini. Nah, sekarang saya masih tugas di Pontianak, tepatnya di Jalan HR Hakim, di dekat Gereja Katedral Santo Yosef, gereja induk yang besar di Pontianak. Ya. Jadi untuk kedepannya saya juga belum tahu karena itu urusannya pemimpin provinsial kami. Ya. Jadi untuk sekarang saya masih tugas di Pontianak, tinggal di Jalan Al-Hakim. Biasa kami sebut di situ rumah sekolah karena para susternya tugasnya di sekolah. Kalau yang di Antonius itu para susternya tugasnya di rumah sakit. Ya, jadi disebut susteran rumah sakit dengan susteran sekolah. Ya, sama juga di Singkawang juga disebut seperti itu. Kalau di Kuala Dua, ya susteran Kuala Dua, susteran Tanggal, susteran Pusat Damai. Nanti untuk kedepannya juga belum tahu mau disuruh kemana. Ya, sekarang saya menjalani. Saya tinggalnya di Erakin, tapi tugasnya di Jalan Amar di provinsial kami di Jalan Amar 08. Saya tugas sebagai staf di kantor yayasan sekolah. Oke, terima kasih suster. Kita beri tepuk tangan. Maha Agung, Bapa kita yang di surga. Ya, saat ini kami berada di rumah Suster Filomena yang baru saja mengucapkan janji atau kaul kekal untuk kongregasi atau ordonya. Halo, senang ya semuanya ya. Agak gelap situasi kita. Ya memang sangat gelap. Di luar sana tidak ada lampu sama sekali. Ini lampu mungkin surya apa ya? Oh, Riamasam. Ya, dari situ. Dari sumber listrik Riamasam. Dari air hati-hati. Di sana susternya. Saya mau mewawancara sedikit suster nanti ini. Nah, banyak tamu yang hadir. Ya, sebagian besar umat di Minso hadir untuk acara syukuran Suster Filomena. Ya, ini adalah suasana syukuran di rumah Suster Filomena atas kaul kekalnya
yang baru diikrarkan tanggal 29 Oktober yang lalu. Gimana, senang malam ini? Senang. Ada juga Kades hadir di sini. Beliau. Oh, rupanya ada 2 tempat. Di sini ada dan yang di sana ada juga. Nah, rupanya suster banyak padi nampaknya di sana. Ada yang duduk di atas padi. Master, ini nenek aku. Ini kan, ini nenek suster ya. Nenek masih bisa senang ya cucunya nenek ya? Senang kan? Ya. Suster ini dia memilih kongregasi tadi suster ya. Memilih SFIC. Suster apa SFIC sebentar? Sororum Franciscalium Immaculata Conception Adiata. Aduh, rumit sekali kedengarannya. Bahasa Indonesianya apa tadi suster? Suster Franciscus dari perkandungan tak pernah benar suci aku. Oh ya, itu. Jadi ini merupakan salah satu kelompok aliran Santo Fransiskus. Karena Santo Fransiskus ini yang dari Asisi ini banyak sekali kelompok-kelompok yang ingin mengikuti spiritualitas Santo ini. SFIC salah satunya, SMFA, SFD, KFS, ya, Franciscanes Sambas itu. Ada juga Klaris. Sekedar mengingat atau mengenang tentang Santo Fransiskus. Santo ini lahir tahun 1182 di Assisi, Italia sekarang ya. Abad-abad itu merupakan abad suram, terutama hubungan gereja dengan agama Islam masih berdarah-darah karena ada peristiwa perang salib. Jadi diambil oleh saudara-saudari yang muslim waktu itu, Yerusalem, Alexandria di Mesir ya. Lalu pusatnya memang nanti di Kekaisaran Ottoman di Turki atau Istanbul atau Konstantinopel itu. Santo Fransiskus dia hidup di zaman itu, abad ke-12 dan 13 ya, pertengahan abad ke-13. Beliau ini memiliki cara berpikir yang tidak biasa ya, Fransiskus ini, karena waktu itu orang kan diliputi kebencian, permusuhan. Tapi dia tidak. Sehingga alih-alih pergi berperang ya, dia malah meminta kepada Kardinal Pelagius supaya berdamai saja dengan orang Islam. Tapi sang kardinal tidak mau. Fransiskus tidak habis akal, dia pergi sendiri. Dia pergi sendiri ke Mesir. Ya. Ke Mesir, Alexandria waktu itu tentunya, dan kota kekhalifahan di Mesir. Dia pergi menemui sultan di sana. Di tengah jalan dia digebuk, dibuat babak belur oleh tentara-tentara Muslim. Tapi karena dia meminta untuk menghadap sultan, mereka menyetujui dan dia berhasil bincang-bincang dengan sultan. Sampai akhirnya si sultan ini benar-benar merasa
ada hal yang baru menyangkut kekristenan. Ya, gara-gara Fransiskus ini tadi. Dan dia merasa hidupnya diubah setelah kunjungan Fransiskus, diubah dalam pandangannya terhadap kekristenan. Dan dia malahan memberi kepada Fransiskus hadiah yang banyak. Hadiah banyak untuk dibawa pulang. Karena dia merasakan kedamaian yang dibawa oleh Fransiskus ke tempat dia. Tapi Fransiskus menolak waktu itu. Fransiskus hanya meminta sepotong trompet gading, ya, gading yang biasa dipakai oleh muazim di masjid untuk berteriak. Waktu itu belum ada speaker kan, untuk sholat. Dia minta itu saja, dibawanya pulang, dan untuk dia juga memanggil umat di tempat dia supaya sembahyang pada hari Minggu. Nah, hal yang menonjol dari Santo Fransiskus ini adalah egaliter, semangat kemiskinannya. Dia anak orang yang sangat kaya, tapi dia meninggalkan semua itu. Malahan dalam satu titik dia membuang semua pakaian di tubuhnya, ya. Menjadi telanjang, ya. Saking dia ingin menghayati spiritualitas kemiskinan itu. Selain itu dia juga penyayang terhadap binatang. Penyayang terhadap binatang, sehingga dia sebagai satu pelindung binatang. Dia juga pelindung pedagang, ya, dianggap seperti itu oleh gereja. Di abad ke-13 diangkat menjadi orang kudus oleh Paus Gregorius yang ke-9 waktu itu. Bertanya kepada suster, tadi dia sudah menjelaskan apa itu SFIC, ya, aliran Santo Fransiskus tadi, ya. Mengapa suster memilih ordo itu untuk menjadi suster? Karena waktu itu saya tinggal di asrama susteran SFIC, jadi yang saya tahu itu hanya SFIC. Alasannya? Saya belum tahu ada KFS, SMFA, OFS, ada OP. Saya belum tahu itu, tapi yang saya tahu itu hanya SFIC. Bagaimana perasaan suster selama menjalani hidup membiara sejauh ini? Sejauh ini sih ya Bahagia, puji Tuhan, ya. Kalau malam hari ini bagaimana perasaannya? Bahagia juga. Awalnya saya ya jujur juga sih pastor. Tadi kan kita kan kemarin udah ngomong dengan Mama Pigo kalau bisa, kalau kita ada misalnya itu jam 6. Jam 6 kah? Ya, jam 6. Oh, agak keliru juga sebenarnya. Saya bilang Bapak kalau setengah 8 pastor belum datang, kita mulai aja. Tapi tidak terlalu kecewa, ya. Pada akhirnya kita bisa doa untuk syukurannya. Apa harapan suster untuk anak-anak muda di tempat kita? Tapi harapan saya ya semoga di tempat kita, di kampung, di tempat-tempat yang masih istilahnya imannya yang agak kurang gitulah, tapi mereka tuh terbuka untuk mengikuti panggilan Tuhan yang khusus. Ya. Oh ya. Kalau boleh tanya, apa kesulitan yang suster alami dalam menjalani panggilan sebagai suster? Kesulitannya ya banyak sih pastor, terutama itu kalau yang hidup berkomunitas. Ya, hidup berkomunitas itu nggak mudah juga, lalu menjalani mempertahankan kaul misalnya, kaul ketaatan misalnya. Kalau kita taat ya
Taat kepada pimpinan maksudnya ya. Biasanya taat kepada pimpinan. Paling itu kan kita janjinya taat kepada Tuhan gitu. Iya, iya, iya. Taat Lewat pimpinan. Iya, pimpinan. Lalu kita kemiskinan juga. Ya. Kemiskinan kalau misalnya kita taat ya kita taat juga dari kemiskinan itu, walaupun ya hidup miskin itu kan susah, memang susah gitu ya. Saya tidak ada orang yang mau hidup miskin. Ya. Semuanya mau hidup kaya, tapi ya seperti itulah kita itu dengan adanya kaum kemiskinan itu, saya rasa hidup itu kayak ada maknanya gitu. Iya. Kalau misalnya hidup nggak ada pegangan seperti kaum kemiskinan, misalnya enggak sih, pastor kan memang hidup pastor kan bukan bergaul kan, Iya. kan memang orang yang dikhususkan untuk bergaul, dikhususkan untuk bergaul untuk melayani umat gitu. Ya. Ya, jadi kesulitannya itu soal hidup berkomunitas, kemudian masalah ketaatan terhadap pimpinan. Karena ketaatannya kadang-kadang agak sedikit membabi buta, ya kan? Pokoknya kita taat begitu kan. Ini kadang-kadang menimbulkan kesulitan, rintangan. Dengan kaul ini, suster kita ini dia sudah mengikrarkan diri di hadapan umat Allah, di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah sendiri, bahwa dia akan menjalani hidup panggilannya seumur hidup. Kaul kekal itu. Kaul itu terutama dalam 3 hal: kemurnian, ketaatan, kemiskinan. Nah, itu nanti dimaknai dan dijabarkan oleh regula, ya kurang lebih begitu, yang ada di komunitas hidup membiaranya. Nah, apakah suster yakin bahwa bisa sampai akhir nanti menjadi suster? Ya, kalau saya sendiri ya saya yakin. Yakin. Walaupun saya rasa bahwa di setiap perjalanan itu ada susahnya, ada senangnya, ada sedihnya, ada gembiranya, ada pokoknya banyak lah. Makanya itu saya walaupun mengikrarkan kaul ini kan bukan akhir gitu ya, tapi awal dari perjuangan yang lebih berat. Nah, ya. Jadi suster merasa yakin. Menyangkut kaul tadi, misalnya katakanlah kemurnian begitu ya. Apakah selama ini suster tidak mengalami pergumulan tertentu, misalnya dengan afeksi kita, rasa menyukai seseorang atau sejenis itu, apakah tidak pernah mengalami itu? Sering. Ya. Kan kita sebagai manusia yang normal, manusia biasa juga. Jadi kalau kita lihat apa namanya itu, cowok itu kayaknya ganteng sekali deh. Lalu ada rasa lah. Tapi kan kita itu, saya selalu kembali lagi ke motivasi awal saya. Motivasi awal. Saya itu pengen jadi suster yang baik, bukan baik yang seperti itu. Kita kan sebagai manusia itu kita motivasi saya itu ya jadi suster itu untuk melayani semua orang, bukan untuk dimiliki oleh satu orang. Nah, ini luar biasa. Jadi ada kesadaran dari suster ini ketika dia berhadapan dengan situasi masalah afeksi ya terhadap lawan jenis, dia kembali ke motivasi awal katanya. Kemudian dia membangun di situ satu komitmen bahwa hidupnya itu untuk semua orang, bukan untuk satu orang saja. Dan tentunya hal ini dibawa terus dalam panggilannya, suster ya. Spiritualitas ini. Nah, jadi ini adalah sikap dari suster kita, Filomena.
Beliau kelahiran Minso begitu ya. Minso sebuah kampung yang sangat kecil sebenarnya. Berapa kakak? Ya mungkin ada 50 kakak ke Pak kita. Ada 60 kakak kampungnya suster ini. Masih sedikit terpencil karena belum ada penerangan, belum ada sinyal. Ya maaf, belum ada sinyal juga. Kemudian tadi masuknya itu agak sedikit hutan. Ya masih bukan hutan dalam arti ini, tembawang lah istilahnya, tanaman-tanaman tua gitu. Dan jauh dari jalan raya, jalan besar yang ada di Kembayan sana. Itu masuk lagi ke dalam ini dari Sejuah itu sekitar mungkin ada 15 kilo lah. Jalan yang sangat jelek tentunya, tanpa listrik, tanpa aspal gitu ya. Situasinya seperti ini, tapi tetap bersyukurlah dengan keadaan ini. Jauh lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Nah, saat ini memang kami berada di rumah kediaman suster. Dia mengisi liburan. Sudah berapa hari suster liburnya? Total libur 10 hari. Sisa berapa hari lagi? Besok sudah pulang. Berarti sudah 9 hari suster libur. Dan malam ini mereka keluarganya mengadakan syukuran bersama atas kaul kekal yang baru saja diucapkan oleh suster di Pontianak pada tanggal 29 Oktober yang lalu bersama dengan berapa suster yang lain yang kaul? Kaul kekal ada 5. Ada 5 yang kaul kekal. Pesta 25 tahun ada 1. Ya. Pesta 40 tahun ada 2. Yang pesta 60 ada 1. Dan yang 70 ada 2. Oh, luar biasa ya. Memang ini kongregasi yang sangat tua tentunya, karena ada susternya yang sudah pestanya itu ke 70 tahun menjadi suster tadi dikatakan itu ya. Jadi mereka mengadakan pestanya bersama-sama sekaligus pengucapan kaul untuk 5 orang anggota mereka yang agak baru, termasuk salah satunya suster Filomena ini. Ya. Kami datang ke Indonesia tahun 1976. 06 bukan 76. 1906 itu masih zaman Belanda itu. Pertama di Singkawang. Pertama di Singkawang ya. Itu SEBC itu. Luar biasa. Dibawa oleh suster dari Belanda mungkin ya. Kami dibawa oleh pastor Kapusin karena mereka yang duluan berkarya di Pontianak. Ya, artinya yang datang waktu itu, yang datang mungkin suster dari Belanda gitu ya. Tahun 1906. Ya. Bersamaan dengan misi waktu itu, misi dari Belanda untuk tanah ininya yaitu Indonesia ya. Untuk di sekarang kami di dunia itu 178 tahun. Di dunia, kehadiran di dunia. Berarti usianya 178 tahun, hampir 2 abad itu. Hampir 2 abad. 200 tahun kan 2 abad. Berarti sangat tua suster ini jenis ini ya. Sangat tua. Dan yang ada sekarang ini semuanya barangkali pribumi semua ya. Masih ada yang dari Eropa? Dari Belanda di Indonesia sudah habis ya. Sudah habis, sudah meninggal. Sekitar 30-an suster. Di Belanda sisa 30-an. Di Indonesia berapa suster? Kami di Indonesia ada 117 orang yang berkawan. Lebih banyak daripada negara asalnya ya. Jadi di Belanda suster SEPC itu berkisar 30-an orang, sedangkan di Indonesia 117 orang. Jadi lebih banyak di Indonesia daripada
ya yang berkaul, yang berkaul daripada di ada 36. calon ada 36. Berarti panggilan di Indonesia jauh lebih baik ya. Memang secara umum panggilan di Asia jauh lebih baik daripada Eropa. Tidak hanya untuk suster tapi juga untuk imamnya, untuk brudernya. Ya, memang seperti itu keadaannya. Misi sudah mulai berbalik sekarang. Banyak pastor-pastor Indonesia seperti teman-teman kita pun ada yang ke Peru, ke Argentina, mereka ada yang ke Australia, ke New Zealand, Solomon, malahan dari Indonesia yang keluar sekarang. Begitu ya, nampaknya mulai dibalik oleh Tuhan keadaannya. Ya, ini tadi suster kita. Suasana masih ramai. Ya, masih ramai nampaknya. Apa kabar Bu? Senang Bu malam hari ini? Senang. Kenapa Ibu senang? Karena apa Bu? Karena suster ada di sini. Karena suster ada, Ibu senang. Ya, puji Tuhan ya. Kemudian ada juga sejenis minuman di sini yang khusus, yang bukan soft drink ya. Ini soft drink. Mungkin suster soft drink ya kan. Rupanya mereka menyediakan juga minuman yang unik. Ini adalah tuak, terbuat dari ketan yang dikasih ragi. Cuma jangan terlalu banyak, takut mabuk. Ini adalah pengurus-pengurus umat mereka. Bapaknya suster itu pemimpin umat Pak ya. Bapaknya suster ini kebetulan pemimpin umat untuk di gereja. Sedangkan untuk di kampung beliau atau di desa beliau itu sekretaris desa. Lumayan ya. Nah, ini bapaknya, ayahnya suster masih muda. Mama ya tadi kemana tadi ya kan? Nah, ya. Suster anak keberapa? Oh, suster anak pertama. Ya, anak pertama sudah dipanggil untuk ke biara. Adik berapa? Adik 4. Oh, masih ada stok. Perasaan Bapak sendiri dengan anaknya menjadi suster ini bagaimana? Mendukung. Haru. Karena mungkin sudah berapa malam kami ramai ya. Sepulang ada rasa terharu karena susternya udah mau pulang besoknya. Tapi senang ya malam hari ini kita bisa syukuran. Tadi kita misa di gereja, kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah di rumah malam hari ini bersama keluarga besar dan umat yang ada di sini. Jadi pulangnya besok bagaimana? Diantar ya sampai ke Kembayan. Dari Kembayan naik bis, naik taksi. Oh ya. Perjalanan jauh suster besok sekitar 200 kilo ya, kurang lebih 200 kilo. 200 km ya ke Pontianak besok. Ini sebagian sudah pulang mereka.